Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak dan ayah ibu bunda semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh ya. Masih dalam pembelajaran online. Namun itu semua tidak pernah menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dan beraktivitas seperti biasanya ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa memohon kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak, insyaallah pada kesempatan kita hari ini kita akan belajar fikih tentang azan dan iqamah. Nah, pada kesempatan kita hari ini Bapak ingin sampaikan tentang azan terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan atau materi kita pada hari ini. Anak-anak tetap fokus untuk menyimak. Nah, coba Bapak mau tanya, ini gambar apa ini nih? Gambar anak yang sedang nyanyi, gambar anak atau yang sedang azan, gambar anak atau yang sedang khutbah, atau sedang apa ini nih? Nah, anak-anak ya semuanya. Jadi gambar ini menggambarkan bahwasannya si anak tersebut sedang mengumandangkan azan. Ya, tentu kita tahu bahwasannya kita sering, bahkan memang udah menjadi keseharian kita bahwasanya azan selalu diperdengarkan oleh kita, selalu didengarkan oleh kita selama di kehidupan kita, baik dimanapun itu ya. Bahkan azan pun memenuhi panggilan kita selama 5 kali dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seruan azan itu luar biasa ya. Allah memanggil kita kepada kita semua dalam sehari ya, 5 kali Allah panggil ya. Makanya masa sih nggak mau buat datang menghadap kepada Allah, datang ke masjidnya Allah gitu ya, datang untuk melaksanakan seruan Allah, untuk melaksanakan sholat selama 5 kali. Apa di waktu apa saja ketika pada saat itu azan dikumandangkan ya, di waktu ketika salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Nah, jadi di 5 kali itu Allah memanggil kita ya, melalui azan, juga melalui azan ini ya. Nah, azan itu nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan azan ya. Takutnya anak-anak sering sering mendengar azan dikumandangkan, lalu apa sih yang sebenarnya azan itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, pengertian azan. Jadi azan itu secara bahasa adalah, azan itu artinya pemberitahuan atau seruan ya, atau juga bisa disebut ajakan seperti itu ya. Pemberitahuan atau ajakan bahwasanya kepada kaum muslimin semuanya untuk melaksanakan sholat ya. Ketika azan dikumandangkan, otomatis kan kita yang mendengarkan itu harus datang gitu ya, untuk melaksanakan sholat gitu, terutama laki-laki untuk bisa berjamaah sholat di masjid seperti itu gitu ya. Kalau untuk perempuan tidak apa-apa, sholat di rumah juga gitu, seperti itu ya. Nah, untuk laki-laki khususnya wajib di masjid berjamaah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya secara istilah azan adalah seruan atau ajakan untuk melaksanakan sholat ya. Untuk tadi ya. Jadi azan itu secara istilahnya seruan atau ajakan ayo untuk melaksanakan sholat seperti itu ya. Makanya anak-anak ketika azan berkumandang harus datang langsung ke masjid, harus langsung azan sholat seperti itu. Ketika mendengar azan ketika lagi main misalkan sama teman-teman, berhenti dulu mainnya, kita sholat dulu udah azan. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan ayah bunda
yang lagi mengerjakan kerjaan rumahnya atau sedang bekerja, berhenti dulu ketika azan berkumandang, kita sholat dulu bareng. Bahkan yang lebih bagusnya anak-anak semuanya, ketika azan berkumandang harus dijawab azannya, nanti kita lanjutkan ya. Nih ada di slide selanjutnya, harus dijawab ketika azan itu. Jadi jangan sampai main-main, jangan ngobrol gitu ya, seperti itu, jangan bercanda ketika azan berkumandang itu. Biar dapat rahmat, biar dapat berkah dari Allah SWT, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari dikumandangkan azan adalah satu, memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba, dan yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat, yang ketiga, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid. Nah ini ya, tujuan azan dikumandangkan seperti ini ya. Terus kemudian ada manfaat azan dikumandangkan, memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba, ini mengajak umat Islam untuk selalu mengerjakan sholat. Terus yang ketiganya, sebagai media syiar dan dakwah agama Islam ya, melalui azan ini, seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan, itu tujuan dan manfaatnya ya. Nah, kemudian harus anak-anak ketahui bahwasanya orang yang mengumandangkan azan gitu ya, orang yang suka azan di masjid gitu ya, atau di musola gitu, atau nah itu disebutnya itu muazin gitu ya. Misalkan nih, ayah anak-anak datang ke masjid untuk mengumandangkan azan, nah ayahnya anak-anak itu disebutnya muazin, seperti itu ya, itu muazin. Nah, untuk orang yang mendengarkan azan disebutnya mustami ya. Nah, untuk jadi misalkan ayah kalian lagi azan di masjid, nah kalian selaku anak-anak lagi di masjid ya, mendengarkan azan ayahnya, itu disebutnya mustami, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, anak-anak harus bisa membedakan antara muazin dan mustami, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Nah ini ya, orang yang pertama kali mengumandangkan azan siapa? Ya ini sahabat Rasulullah SAW yang bernama siapa? Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah ini luar biasa, sahabat Rasul yang luar biasa ya. Awalnya dia itu budak ya, cuman udah dibebaskan. Dia itu ini luar biasa kecintaannya Bilal bin Rabah terhadap Rasulullah SAW, luar biasa ya. Nah, Bilal ini adalah orang pertama kali yang mengumandangkan azan pada saat itu ya. Kemudian hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad ya. Kemudian azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar sampai jauh ya. Dalam artian suara yang nyaring teh harus yang benar gitu ya, jangan cuman teriak-teriak doang gitu kan, gogorowokan gitu, jangan. Tapi harus tetap dengan lantang, dengan nyaring dan jelas gitu ya, supaya terdengar sampai kejauhan gitu. Nanti si suara mic-nya kalau pakai mic, kalau enggak juga kedengar sampai ke luar, ke belakang gitu ya, seperti itu. Lanjut. Nah, harus diingat anak-anak, seorang muadzin itu harus laki-laki ya, tidak boleh perempuan ya. Hati-hati nih anak-anak perempuan, nggak boleh azan misalkan aku mau azan di masjid ya, nggak boleh ya, harus laki-laki. Nah, ada kecualinya anak-anak ya. Kalau misalkan dalam satu tempat ada cuman anak-anak perempuan aja nih ya, misalkan teh, nah itu boleh, silahkan azan boleh perempuan aja, cuman tetap tidak boleh dikeluarkan suaranya, maksudnya tidak boleh pakai loudspeaker gitu ya, tidak boleh pakai mic dikeluarkan, cukup di ruangan itu saja anak-anak kalau untuk perempuan mah ya. Jadi nggak boleh. Terus juga yang keduanya, selama ada laki-laki harus sama laki-laki azannya, tidak boleh sama perempuan, seperti itu ya. Terus juga harus diingat, tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahkan arti dari azan tersebut.
Jadi ketika anak-anak salah lafaznya ya otomatis artinya pun bakalan salah, itu bakalan berbeda seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ketentuan azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah itu sama ya ketentuannya. Nah, Bapak bahas di sini tentang azannya terlebih dahulu, tapi tetap sama ketentuannya mah. Nah, syarat azan dan iqamah itu adalah satu, orang yang azan dan iqamah harus orang Islam. Tidak boleh orang-orang kafir ya, tidak boleh orang-orang Kristen, tidak boleh menggunakan azan. Nah, itu untuk khusus untuk orang-orang Islam. Terus dikumandangkan setelah masuk waktu sholat, jadi nggak boleh ketika belum waktunya sholat datang juga adzan gitunya, kalian tuh nggak boleh ya. Harus tetap pas waktu sholat datang kita mengumandangkan azan. Terus harus tamiz atau sudah mengetahui baik dan buruk, seperti itu ya. Kalimatnya diucapkan secara berturut-turut, harus nyambung, harus teratur ya, tertib nih kalimatnya, harus teratur, harus berturut-turut, jadi nggak boleh acak-acakan seperti itu ya. Harus berurutan kalimat lafaz azannya itu. Oke. Nah, sunnah dalam azan dan iqamah, berdiri tegak menghadap kiblat ya kalau mau azan itu, kalau mau iqamah tuh. Terus yang keduanya, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu ya, contohnya misalkan suci dari hadas, tidak buang air kecil ya, harus di itu dulu tuh, dibersihin dulu, buang air besar dibersihin dulu, terus wudhu dulu. Nah, seperti itu. Terus berdiri di tempat yang lebih tinggi, kalau tidak ada juga nggak apa-apa sih ya, kalau misalkan datar, kalau pendek juga di tempatnya. Hendaknya memiliki suara yang bagus, ini kan sunnah ya namanya, walaupun tidak bagus juga tidak apa-apa, yang penting lafaz si azan itu benar bacaannya. Silahkan aja azan ya dikumandangkan walaupun suaranya nggak terlalu bagus gitu ya, maksudnya dalam artian aku mah malu nggak merdu misalkan tuh ya, nggak bagus, nggak apa-apa, harus tetap semangat, tetap azan saja. Terus memasukkan ujung jari ke lubang telinga kayak foto tadi anak-anak tadi ya, anak tadi yang pertama kali gambarnya. Nah, itu telinganya dimasukkan ke telinga gitu ya. Terus silahkan menggunakan azan, itu kan sunnah ya, tidak juga tidak apa-apa karena ini kan sunnah, dilakukan bagus, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Harus berhenti setiap selesai membaca satu kalimat syahadat, satu kalimat azan. Jadi ingat ini syahadat. Nah, satu kalimat azan harus selalu berhenti ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, jadi berhenti tuh sambil tarik ambil nafas juga, jadi jangan sampai terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu jadi harus bisa ada berhentinya, ada jedanya untuk menarik nafas, untuk di dalam satu kalimat bisa berhenti dulu gitu ya, jangan langsung seperti itu. Terus untuk azan juga harus teratur, harus pelan-pelan gitu, jangan terlalu cepat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir membaca doa setelah azan ya. Jadi ketika azan udah selesai, baik yang muazin ataupun mustami ya, yang azan ataupun yang mendengarkan harus jawab azannya. Oke, nah ini adalah lafaz azan ya. Lafaz azan di sini ketika ini ya, lafaz azan yang pertama 2 kali Allahu Akbarnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban adzan. Nah, yang mustami ya, ini yang muazin, ini lafaz azan. Bentar, ini lafaz azan di sini ya. Nah, ini untuk yang jawaban mustami'nya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Terus kemudian lanjut asyhadu an la ilaha illallah, jawab yang ada asyhadu an la ilaha illallah sama asyhadu an la ilaha illallah. Dan selanjutnya
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini jawaban yang mustami sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, itu 2 kali ya. Ini jawabannya berbeda dengan yang tadi mah. Nah, ini jawabannya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu. Dan lanjut hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, jawabannya yang mustami la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, khusus untuk sholat subuh ya, ini ada beberapa pendapat anak-anak ya. Jadi ada yang mau pakai as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, ada yang pakai itu azannya, ada yang juga tidak. Itu tidak apa-apa, silahkan saja pilih yang mana ya. Jadi ada beberapa pendapat para ulama seperti itu anak-anak. Nah, terus setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, udah selesai jawaban adanya. Nah, setelah itu jangan lupa yang muadzin ataupun yang mustami harus berdoa setelah azan. Nah, ini doanya ya, silahkan dibaca, nanti anak-anak disimak ya. Ini berbagai macam pendapat sebetulnya. Ada yang Allahumma rabb hadzal da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'assu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ada yang cukup sampai sana, ada yang juga yang komplit pakai ini, ada seperti itu. Jadi silakan saja mau pilih yang mana setelah doa setelah azannya. Yang penting pas azan selesai harus baca doa. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita sudah belajar dan mengetahui pembahasan mengenai azan dan iqamah. Jadi anak-anak jangan lupa ya, jika sudah mendengar azan berkumandang di masjid, bersegeralah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Jangan membiasakan diri untuk menunda-nunda sholat ya. Apabila menunda sholat, rasa malas akan datang dan pastinya Allah tidak menyukai orang yang lalai dan malas dalam sholatnya. Jadi anak-anak harus tetap semangat ya. Ketika azan berkumandang harus langsung bersegera pergi ke masjid, baik yang laki-laki khususnya ya, dan langsung melaksanakan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat seperti itu. Anak-anak perempuan juga sama, harus sholat ya, harus yang rajin sholatnya. Sholat 5 waktunya harus tepat waktu, ketika azan langsung sholat seperti itu. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.